warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah sehingga hari ini Kamis 1 Desember 2022 Allah memberikan kesempatan kita bertemu dalam ruangan ini dalam rangka pendampingan individu 2, tema perubahan paradigma pemimpin perubahan. Yang terhormat Ibu Nofrida Nista SPD selaku pengajar praktik, yang kita hormati Kepala Sekolah SDN 13 Muaro, yang kita banggakan calon guru penggerak Ibu Novi Edmawita SPD, yang berbahagia Bapak dan Ibu hadirin. Yang pertama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13 Muaro kepada Bapak Octavia Riki Marjali Putra. Disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia serta hidayahnya, dan tidak lupa pula dengan nikmat kesehatannya kita masih diberi kesempatan untuk mengayunkan kaki, meletakkan tangan kita untuk datang ke sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan kita bersama nantinya kita dikumpulkan kembali tapi dengan tempat yang berbeda, yaitu di surganya. Amin. 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 Yang sama-sama kita hormati Frida Mista selaku pengajar praktek yang merupakan pendamping dari Bu Novi Edmawita. Kemudian seterusnya Bapak dan Ibu guru SDN 13 Muaro. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah merupakan pendampingan individu kedua dari salah seorang guru penggerak kita, calon guru penggerak kita, yaitu Bu Novi. Marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik, sama-sama kita ikuti karena materinya di sini adalah perubahan paradigma pemimpin perubahan. Mudah-mudahan dengan adanya materi kegiatan ini bisa hati kita tergerak untuk melakukan perubahan, dengan salah satu tujuannya adalah perubahan visi misi sekolah yang akan kita sesuaikan dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita, yaitu kurikulum merdeka, dengan sasarannya menyesuaikan dengan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi harapan kami di sini, mari kita ikuti kegiatan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa sedikitnya memperbaiki visi misi kita untuk menyesuaikannya dengan keadaan zaman sekarang ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak kepada pengajar praktik Ibu Nofrida Nista SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu dengan tema perubahan paradigma pemimpin perubahan. Kemudian selawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Sejunjung, yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak kita Ibu Novi Edmawita SDN 13 Sejunjung angkatan 6. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 13 Sejunjung. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nofrida Nista. Saya mengajar di TK Negeri 6 Sumpur Kudus, tempat itu di Tanjung Labuan, Kecamatan Sumpur Kudus. Nah, pada kesempatan ini, baiklah Ibu, pendidikan guru penggerak ini merupakan kegiatan pendampingan
profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan, pembelajaran. Tujuannya di sini agar peserta didik mampu tumbuh, berkembang, aktif, holistik, integratif, proaktif. Kemudian di sini pendidik bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita harapkan ada 6 dimensi yang kita harapkan ada di dalam diri peserta didik kita. Yang pertama itu peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Itu harapan dari program guru penggerak ini ke depannya. Kemudian program guru penggerak ini dilakukan selama 6 bulan dan alhamdulillah sekarang masuk ke bulan yang kedua ya. Kemarin itu pada pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian ini didampingi oleh fasilitator dan instruktur secara daring. Nah, di sini tugas kami sebagai pengajar praktek itu mendampingi itu selama 6 kali pertemuan nanti Pak. Mungkin mudah-mudahan Bapak tidak akan bosan menerima kami di sini sampai 6 bulan ke depan. Kemudian pada lokakarya itu adalah tugas kami dari pengajar praktek mendampingan individu dan lokakarya. Alhamdulillah lokakarya Sabtu besok itu lokakarya yang kedua. Nah, perjalanan tersebut itu memang sepertinya membutuhkan ketabahan, kesabaran dari CGP kita untuk menjalani proses ini karena harus berbagi waktu di sekolah, waktu mengajar, tugas dari CGP, tugas dari di rumah. Nah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Novi. Berikan tepuk tangan untuk Novi, silakan. Kita apresiasi. Alhamdulillah dengan kesibukan yang begitu padat, tetapi Bu Novi bisa menjalankannya tanpa tantangan sepertinya ya, karena tugas-tugas yang dicari oleh fasilitator itu tepat waktu diserahkan. Kemudian di sini tujuan dari program guru penggerak ini yang pertama itu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Kemudian mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi satuan pendidikan yang mengoptimalkan proses belajar peserta didik yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian di sini itu berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik dan komunitas untuk mengembangkan satuan pendidikan dan kepemimpinan pembelajaran. Itu adalah tujuan dari program guru penggerak ini. Nah, pada kali ini tujuan pendampingan ini adalah secara umum itu untuk membantu calon guru penggerak kita mengimplementasikan pembelajaran daring dan lokakarya yang telah didapatkan. Nah, kemudian tema pada hari ini itu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nanti kita berfokus kepada diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Kemudian pada hari ini sebenarnya ada 4 fokus pendampingan kami Pak. Yang pertama itu diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah CGP mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemudian membeda atau melihat kembali visi dan prakarsa perubahan di SDN 13 di Sujunjung ini. Nah, perlu kami tekankan di sini Pak, hari ini kami tidak akan merubah
visi yang telah Bapak dan Ibu buat selama ini. Tetapi hari ini kita hanya melihat kembali, membeda kembali, meninjau kembali visi yang telah Bapak buat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian berpihak kepada murid, sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka sekarang itu profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Nah mudah-mudahan walaupun ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak kita, tetapi harapannya mudah-mudahan kegiatan ini adalah awal dari Bapak dan Ibu semuanya untuk lokakarya nanti pada biasanya kita mengulas visi pada tahun besok ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu nanti untuk diskusi lebih lanjut Bapak dan Ibu tentang visi dan Prakasa Perubahan ini. Jadi pada kesempatan ini nanti dipimpin langsung oleh Ibu Nopi sebagai calon guru penggerak pada diskusi visi dan Prakasa Perubahan ini. Jadi harapannya sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa kita hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya Bu. Dan harapannya mohon dukungan, motivasi, kemudian pengertian kepada CGP kita, karena tanpa motivasi dan dukungan dari Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Waktu kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Nopi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, sungguh motivasi, berbagi pengalaman yang luar biasa dari pengajar praktik kita. Kita masuk kepada acara inti perubahan paradigma pemimpin perubahan yang akan dipandu oleh calon guru penggerak kepada Ibu Novi Ermawita SPD. Disilakan. Aku moderator kita memulai acara kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi Bapak dan Ibu? Masih semangat pagi? Pagi. Luar biasa, hebat, mantap ya Pak Iki. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Muaro, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Nofrida Mista. Kemudian yang kami banggakan Bapak dan Ibu rekan guru di SDN 13 Muaro yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pendampingan individu 2 ini pada hari ini Kamis 1 Desember 2022. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melakukan perubahan paradigma pemimpin perubahan terkait dengan menelaah kembali visi dan misi sekolah kita, dan kita sesuaikan dengan kodrat zaman saat ini, di mana lebih berfokus kepada penerapan pada kurikulum Merdeka dan arahnya nanti kepada siswa kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak dan Ibu, oke, Bapak, setelah angka 1, 2, 3, silakan Bapak dan Ibu untuk meletakkan tangannya seperti ini. Oke, belum. Silakan Bu, dilepas dulu. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, yang sebelah kanan, tangan sebelah kanan di sebelah atas ya Pak? Bu Kiki. Bu Kiki saja, Bu Edi. Di bawah Jangan ganti-ganti, yang pertama ulang lagi Bu, lepas. 1, 2, 3. Oke, silakan di posisi yang nyaman. Baiki sebelah yang di atas kanan, bawah kanan, kanan juga. Kurini kiri, ini kiri. Bu Epi juga kanan, kiri, kiri, kanan. Oke, Bapak dan Ibu coba lihat teman di depan atau rekan kita di samping. Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sampai ke sini, ada yang gini saja. Ada yang tangannya berdua seperti ini,
agak terasa nyaman-nyaman. Apa filosofi dari yang tadi? Coba Bapak dan Ibu. Yang pertama kita lakukan nyaman gitu. Kemudian ketika diganti tidak nyaman. Iya. Tapi kita harus mengikutinya sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mau yang kedua lagi Bapak dan Ibu? Oke, tahu lagu Tanjung Perak Tepi Laut? Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini lutut, perut, ini perut, di bawah perut ada lutut. Ya, jangan samain lutut ya. Oke, sekarang kita cobakan dengan gerakannya. Pas rambut pegang rambut, pas sikut pegang sikut. Satu ya, 1, 2, 3. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, di bawah perut ada lutut. Oke, nah sekarang Bapak Ibu ikuti yang saya lakukan, tapi lagunya tetap ya. 1, 2, 3. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, di bawah perut seperti yang dipegang. Pegang. Oke, kita ulang lagi. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini sikut, ini lutut, ini perut, ini di bawah perut ada rambut. Banyak yang salah. Oke. Pak Wan ikut lagu atau ikut saya? Ikut ibu. Kalau ikut ibu, ikut ibu. Berarti Pak Wan tadi ikut saya gitu ya, tidak ikut lagu. Kalau ibu yang lain? Ikut lagu. Bu Kiki ikut lagu. Pak Wan ikut gerakan yang di depan gitu. Kenapa Bu Kiki ikut lagu? Ya paling itu. Apalnya itu. Tadi kan ada instruksi supaya ikut saya. Perintah aku ibu tadi kan. Oh, berarti Pak Wan ikut perintah. Kira-kira apa filosofi dari yang kedua ini? Susah merubah. Susah berubah. Karena apalnya seperti itu ya Bu Kiki ya. Kalau Pak Wan tadi kenapa ikut yang Ini kedua? mau ikut perubahan. Mau ikut perubahan. Berarti Bu Kiki tidak mau ikut perubahan. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, dari kegiatan tadi terlihat simpel ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan sekarang. Ternyata Bu Kiki itu dia konsisten sama pilihannya karena dia nggak mau mengikuti yang salah. Yeay. Karena kan tadi tak sesuai lagu dengan gerakannya Bu Kiki ya. Nah, dia konsisten. Bu Kiki tak mau mengikuti perubahan karena itu salah gitu ya. Dan sekarang kita kaitkan dengan visi dan misi sekolah kita. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, tujuan hari ini PI 2 ini ada 4 bagian. Kemudian yang pertama refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, 13. Kemudian rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah kita dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Nah, sedikit Bapak dan Ibu, kita telah kembali dari modul titik 1, di mana modul titik 1 itu calon guru penggerak itu difasilitasi untuk mempelajari filosofi dari
pendidikan atau memberikan pengajaran bahwa kita itu kepada anak didik kita itu harus memperlakukan mereka itu maupun sebagai masyarakat nantinya. Dan bagaimana caranya? Caranya tentu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada mereka, pembelajaran menyenangkan, dan yang terpenting ini Bapak dan Ibu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya di sini? Kita harus menumbuh suburkan potensi dari peserta didik kita. Kita punya 30 siswa, pasti itu beragam. Dari 30 itu beragam bakat dan minatnya. Dan tugas kita lah yang menumbuh suburkan bakat dan minat tersebut. Dan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Saat ini kita berada pada revolusi 4.0, besok 5.0 ya, Bapak dan Ibu. Dan kita tidak pungkiri bahwa peserta didik kita saat ini pada zaman teknologi canggih, dan kita harus bisa mengikuti itu. Kalau tidak, kita akan tertinggal zaman. Supaya nanti kita tidak tergantikan oleh teknologi apapun, guru tetap diperlukan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penerapan karakter dan pembelajaran berpusat pada murid, dan ini sudah mulai kita terapkan dari sekarang dengan kebiasaan baik. Kemudian dengan adanya penerapan karakter dengan berbagai kegiatan yang telah kita lakukan di sekolah kita, dan alhamdulillah untuk penerapan karakter dan pembelajaran berpusat pada murid kita semua sudah mulai melakukannya di SDN 13 Maro ini. Berikut yang kedua, modul 1.2 nilai guru penggerak, di mana nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak. Kemudian peran dari guru penggerak itu ada 5 juga Bapak dan Ibu. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian coach teman sejawat, kemudian mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan siswa. Nah, tentang komunitas praktisi, Bu Nafrida Mista untuk di SDN 13 Moro kami sudah mulai merintis untuk 2 kali pertemuan Ibu, dan saat ini sedang persiapan untuk 3 penggeraknya supaya bisa masuk ke PMM gitu ya Ibu. Targetnya kita komunitas di SDN 13 Moro terdaftar di PMM. Oke, berikut yang ketiga, modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Nah, kemarin sudah mencoba bahwa visi guru penggerak itu tujuannya seperti itu Bapak dan Ibu, perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini sebagai garis start, dan membayangkan nanti garis finishnya seperti apa yang ingin dicapai. Untuk mencapai finish maka diperlukan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA untuk mencapai dari garis finish yang kita perlukan itu. Nah, ini harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian penyusunan visi itu berfokus pada murid. Kita garis bawahi ya Bapak Ibu, berfokus kepada murid sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kemarin mencoba menulis visi sebagai guru penggerak. Ini visinya, terwujudnya merdeka belajar dalam upaya melahirkan siswa unggul, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berbudaya lingkungan. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalimatnya itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila dan juga berbudaya lingkungan. Nah, sekarang kita telaah untuk visi sekolah kita. Visi sekolah kita apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau tidak itu tidak apa. Bapak dan Ibu tahu visi sekolah kita? Tahu tapi tidak. Tahu tapi tidak apa gitu ya Bu Irma ya. Sebenarnya ini harus tahu dulu gitu. Apa sih sebenarnya visi dari sekolah kita gitu? Kita ngajar di SDN 13 Maro, kita tidak tahu visi kita apa gitu ya Bapak dan Ibu. Dan ini dia ternyata berakhlak mulia, cerdas
cerdas, beriptek, bersih, sehat, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Perhatikan ada berapa poin? Berakhlak mulia, cerdas, beriptek, bersih, sehat, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Kira-kira Bapak dan Ibu, visi ini apakah sudah tercapai? Tambah semangat Pancasila. Tambah semangat Pancasila. Yang ini apakah sudah terlaksana di sekolah kita saat ini? Sudah ya, dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Lingkungan sudah, karena kebetulan kita sekolah Adiwiyata ya, Bu. Oke. Kemudian bersih, sehat sudah masuk ke Adiwiyata. Beriptek sudah, kita melaksanakan pembelajaran yang sudah menggunakan teknologi. Berakhlak mulia, Bu Agama sudah tercapai kira-kira, walaupun masih ada mungkin ya Ibu ya yang perlu dibenahi. Kemudian cerdas sudah. Nah sekarang ini dia pertanyaan, apakah visi sekolah saya ini sudah kita capai dari murid-murid kita? Kira-kira bagaimana nih jawabannya? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian sudah semua atau sebagian atau baru beberapa? Sudah semuanya? Sudah katanya. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda murid kita di sekolah ini dengan murid sekolah lain? Ada perbedaannya dari segi mana Pak Eki? Berbudaya lingkungan. Yes, berbudaya lingkungan gitu ya, dan sudah ada perbedaannya. Nah, kita telah kembali. Visi itu apa sih sebenarnya? Visi itu merupakan satu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Itu visi. Ada impian setelah tamat dari SD 13 itu siswa kita itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kita ingat kembali profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang harus kita terapkan pada peserta didik kita, yang mewujudkan sebagai pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut Bapak dan Ibu, kita akan mencoba membedah visi sekolah kita yang ada tadi dengan menggunakan IA, Inquiry Apresiatif. IA itu merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Di sekolah kita ini kekuatannya dari segi apa? Mungkin dari segi guru, atau dari segi siswa gitu kan, atau dari sarana prasarana. Mungkin kita lihat kekuatan apa yang kita miliki di sekolah kita ini. Yang jelas kekuatan itu adalah nanti akan menjadi dasar inti positif yang akan memberikan kontribusi. Kita akan melakukan kegiatan bagaimana mencapai visi yang terbaik itu. Di sini ada kalimat rumpang yang akan kita cari jawabannya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini nanti masing-masing dari Bapak dan Ibu silakan menyampaikan saran, menyampaikan keinginannya dari kalimat rumpang yang 6 ini. Kita mulai dulu dari 1 mungkin ya. 1, nanti Bapak dan Ibu saya akan bagikan kertas sticky note ini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah berikut. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, nanti dari 6 kalimat rumpang ini akan kita isi dan akan kita satukan hingga menjadi impian, cita-cita dari anak didik kita yang akan kita tuangkan di perubahan visi dan misi sekolah kita. Dan tentunya dengan kesepakatan kita bersama nanti mana akan kita pakai, apakah tetap yang lama yang akan direvisi atau mungkin ada perubahan dari beberapa katanya yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin kita ulang saja semuanya. 1 orang 1 pendapat. Sebaiknya sih memang gitu ya Pak ya, supaya ada itu ya Bu ya, nampak gitu. Baik, kita yang pertama
coba kita membikin murid yang titik-titik. Bapak Ibu silakan tulis. Baik, kalian nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita lihat berakhlak mulia dan cerdas, berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah, kita lihat, membuat aturan berdasarkan musyawarah. Oke, kesepakatan berarti. Kemudian murid disiplin, berakhlak belajar. Pendidikan sangat penting untuk masa depan siswa, berakhlak mulia yang diutamakan. Jadi kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan. Kemudian mampu mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing warga sekolah, bergerak bersama untuk melakukan perubahan, berkolaborasi, maju dan berprestasi, mampu menghasilkan siswa yang baik akhlaknya dan berguna bagi lingkungannya, mensukseskan pendidikan dengan menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, guru lebih baik dari yang berakhlak kurang menjadi akhlak yang baik. Itu ya, nanti di sini kuncinya perubahan. Oke, yang berikut, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa aktif dan kerja kolaborasi. Nah, ini kita sudah dapatkan beberapa kata-kata yang nanti akan kita masukkan ke dalam visi sekolah kita. Dan kita telah ini visi sekolah kita berakhlak lebih mengacu ke mana atau kata-katanya diganti ke mana gitu. Kreatif, beda cerdas dan kreatif mungkin lebih luas kreatif gitu ya. Kreatif mungkin atau inovatif. Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Berarti berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Kemudian berimpact bagaimana? Apakah masih akan kita gunakan atau diganti dengan kata-kata lain mungkin yang lebih pas menuju profil pelajar Pancasila? Itu mengacu kemana? Bersih, sehat, mandiri. Mandiri masih kita pakai? Masih ya, karena di profil Pancasila ada mandiri. Kemudian berbudaya lingkungan. Ciri khas ya, tidak boleh ditinggalkan. Berarti berbudaya lingkungan tetap. Kemudian apakah masih ada yang kita ambil dari kesimpulan kita ini? Menyenangkan, gotong royong ini. Ditambah Gotong royong dalam semangat Pancasila. dalam semangat Mulia, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, bersih, sehat. untuk lebih baiknya nanti susunan kalimatnya akan kita telaah kembali Bapak dan Ibu, dan tentu nanti kita akan berdiskusi lebih banyak lagi dengan pemangku kepentingan pendidikan di sekitar kita. Dan untuk merumuskan visi terbaru kita perlu kolaborasi dengan pihak lain. Itu ya Bapak dan Ibu, yang jelas kita sudah mendapatkan beberapa perubahan yang akan kita ubah di visi sekolah kita berdasarkan kodrat zaman saat ini. Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita ulang kembali Pak Ki? Terwujudnya siswa berakhlak Terwujudnya mulia. siswa yang berakhlak mulia. Tunggu, yang menyenangkan, nyaman itu belum masuk tadi Bapak Ibu. Itu kemana perginya? Apakah perlu menerapkan konsep merdeka belajar atau apa? Menyenangkan, nyaman,
tadi? Kira-kira kata yang tepatnya apa? Ceria. Atau sudah masuk ke sini kreatif dan Ceria, Pak. Ceria. Aku sih aku juga ceria. Ceria, Kalau senang nyaman berarti kan anak ceria. gembira, ya, Kan enggak? ya, Menyenangkan. menyenangkan, nyaman. Berarti ke konsep merdeka belajarnya. Tuh. Kita ambil dulu ini ya, bagi dua ini kita simpan dulu, menyenangkan, nyaman. Masuk kan? Iya lah. Atau sudah masuk ke berbudaya lingkungan? Masuk ke berbudaya lingkungan ya. Karena nanti bersih, kemudian ujungnya sehat dan ada kaitannya dengan berbudaya lingkungan. Berarti ada kemungkinan ini kita hilang dan masuk ke sini dan ditambahkan dengan kreatif inovatif. Kolaborasinya kayak gotong royong tadi ya, Bu ya? Enggak, kayak itu. Berarti tadi kita coba-coba dulu berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri, gotong royong menuju apa tadi Mbak? budaya lingkungan. Berbudaya lingkungan, mewujudkan Semangat Pancasila. menuju semangat Pancasila, enggak? Menuju siswa yang memiliki semangat Pancasila, enggak? Unggul, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, itu masuk semuanya profil pada Pancasila. Sampai bernalar kritis dan berbudaya lingkungan. Itu saya tambahin budaya lingkungan itu. Bagi profil kita. Iya. Ya, kreatifnya ada, inovatifnya ada tuh. Cuma nanti rangkaian kata-katanya lagi Pak. Kalau yang menyenangkan dan nyaman itu masuk ke terwujudnya merdeka belajar. Tuh. Mungkin itu akan kita bahas lebih lanjut nanti ya Bu Epe. Ya, silakan gambaran nampak oleh kita ya Pak Kepala ya, dan mungkin nanti untuk kedepannya perlu kita pertimbangkan kembali. Mungkin juga nanti ada saran dari pemangku kepentingan yang kita undang dalam perubahan visi sekolah. Oke, baik ya Bapak dan Ibu. Demikian mungkin kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan, dan semua ini tidak terlepas dari murid-murid kita tercinta dan peningkatan kualitas sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu pengajar praktik, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lainnya. Dan atas nama pemimpin diskusi siang ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga nanti pada pertemuan ketiga ya Bu ya, akan kita berjumpa kembali untuk pembahasan yang lebih menantang lagi daripada yang saat ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yaitu refleksi dari kegiatan ini. Yang pertama mungkin minta dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti dari Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Bu Novi dan Ibu Pipi, Bu pengajar praktek dan Bapak Ibu lainnya. Adapun refleksi kita pada hari ini berdasarkan materi yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, bahwasanya memang visi misi dan sekolah itu kayaknya memang perlu kita perbarui, karena ada beberapa buah kata yang kayaknya tidak sesuai lagi untuk saat sekarang ini dan tidak kepada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya cerdas tadi, yang kita ganti bagaimana kata cerdas itu kita tukar dengan kata-kata yang mengarah kepada pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Salah satunya kita alihkan dengan kata kreatif. Mungkin itu bisa kita ambil hikmahnya dari kegiatan kita pada hari ini. Makanya visi dan misi di sekolah perlu kita perbaiki, dan tidak harus melulu visi dan misi sekolah itu saja tahun ke tahun, dan kita juga harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Nah, inilah salah satu bentuk perubahan, dan terima kasih kepada Bu Novi. Dengan materi ini tergerak hati kita untuk meninjau kembali apakah visi dan misi sekolah kita ini sudah benar-benar cocok dengan keadaan zaman saat sekarang ini. Mungkin itu refleksi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak dan Ibu, saya mau
mewakili? Untuk refleksi pada kegiatan siang hari ini, kegiatannya sangat bagus sekali. Memang dalam mencapai suatu tujuan, kita harus memiliki visi dan misi yang jelas, tepat sasaran, sehingga kedepannya sekolah kita semakin maju. Terima kasih. Semangat untuk Bu Mel. Apakah masih ada? Bu Rindi? Pak Wan? Cukup. Bu Epi? Pas. Oke. Dan Bu kembali. Alhamdulillah ya Bu ya, rangkaian kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi cukup seru sepertinya diskusi kita pada hari ini, karena waktu dan kesempatan mungkin yang membatasi kita sampai di sini ya Bu ya. Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapannya nanti Bapak dan Ibu yang benar-benar bisa melanjutkan diskusi ini lagi, bisa menelaah lagi, bisa mempertimbangkan lagi, bisa melihat kembali apa yang harus dirubah, apa yang harus ditambahkan untuk mencapai atau membuat visi SBN 13 sejunjung ini. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, sampai di penghujung acara, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Novi dan Ibu Nofrida bermanfaat bagi kita, khususnya SDN 13 Muaro yang sangat kita cintai ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusinya sudah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Tadi kita sudah selesai membicarakan tentang visi dan proposal perubahan sekolah. Sekarang kita coba refleksi kembali tentang lingkungan belajar di sekolah. Karena pada hari ini ada 4 fokus pendampingan kita. Yang pertama itu diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian itu diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemudian membeda atau berdiskusi tentang visi dan proposal perubahan. Tadi kita sudah selesai membeda dan berdiskusi tentang visi dan perubahan. Sekarang kita masuk pada merefleksi kembali tentang lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan dari kepala sekolah dengan sejarah 1 bulan terakhir ini. Sejauh ini dukungan dari kepala sekolah, dukungan teman sejawat itu memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan, termasuk tentang perubahan segala yang dilakukan di kelas, kemudian penerapan praktek baik yang kemarin diterapkan untuk baik itu tiga institusi. Seluruh teman-teman guru sangat mendukung, kepala sekolah juga sangat mendukung sekali. Semua insya Allah ya. Kemudian apakah masih ada tantangan dalam menjalani program guru penggerak ini di sekolah? Tantangan mungkin masih waktu yang sangat sulit sekali untuk membaginya, terkait dengan kegiatan sekolah yang juga luar biasa, kemudian kegiatan komunitas yang juga luar biasa, dan tantangannya harus bisa membagi waktu seefektif mungkin sehingga program ini akan tetap terus berjalan, kemudian dapat diterapkan kepada peserta didik dan kegiatan lainnya juga dapat berjalan. Rencana ke depannya supaya kegiatan program ini kita maksimal. Kegiatan kedepannya mungkin tetap akan komitmen menuntaskan program ini hingga selesai, dan juga
juga mungkin akan terus berkolaborasi bersama rekan guru di sekolah dan juga langsung segala ilmu yang didapatkan dalam modul yang telah dibahas itu akan diterapkan langsung, ya implementasikan langsung kepada peserta didik. Mengikuti KSE itu dari awal sampai akhir sepertinya sangat menarik sekali ya. Waktu diskusi sampai apa yang sudah Ibu pelajari, bagaimana implementasinya di sekolah. Baik, yang pertama mungkin dari modul pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memang betul sekali kita harus memahami terlebih dahulu profil dan karakteristik dari peserta didik kita, kemudian kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Dan kemarin sudah dicobakan bersama siswa di kelas, di mana yang pertama itu memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan profilnya. Kemudian dilakukan proses pembelajaran. Memang benar pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar pembelajaran berpihak kepada siswa. Kenapa? Karena kebutuhan mereka dalam pembelajaran itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, pembelajaran KSE, di sini sosial emosional. Dulu berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional ini hanya bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Ternyata setelah mengikuti modul ini, KSE itu bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, mulai bagaimana siswa itu merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran. Bisa dengan memutarkan musik mungkin terlebih dahulu, atau dengan game ringan, kemudian dan itu bisa dilaksanakan di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Ada ice breakingnya ya? Ya, ada ice breakingnya. Ternyata membuat siswa itu lebih nyaman dan lebih senang dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tidak menonton. Iya, tidak monoton. Kemudian bagaimana respon dari anak didik? Nah, respon dari anak didik ternyata setelah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE ini juga dalam pembelajaran, ternyata memberikan dampak yang luar biasa dari peserta didik, di mana terlihat keceriaan mereka ketika pembelajaran, kemudian lebih cepat menangkap pembelajaran, materi lebih cepat mereka kuasai karena kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi gitu. Jadi dengan mudah mereka bisa menangkapnya dan pembelajaran menyenangkan, kemudian tidak ada nampak kerutan atau rasa malas dari peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Nah, apa yang juga Bu Nati rasakan, bagaimana perasaannya ketika anak didik merasa senang, puas lah ya, senang belajar dengan kita pada hari tersebut? Ya, ternyata sempat berefleksi juga bahwa pembelajaran yang berpihak kepada mereka itu memang harus dilakukan, karena dengan melakukan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, melakukan mereka dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode itu ternyata membuat mereka lebih nyaman dan lebih cepat menangkap pembelajaran dan dapat mereka aplikasikan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan teman guru lain, apakah sudah mencoba mengikuti apa yang dilakukan? Sebagian teman sudah mulai mencoba, karena kemarin sempat juga berbagi bersama teman di komunitas praktisi kita, sempat berbagi kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, dan rekan guru sudah mulai memetakan profil peserta didiknya dan sudah mulai menerapkan. Oke. Kemudian sudah di komunitas belajar SDN 13 Maret. Komunitas belajar. SDN 13. Jadi berarti berarti SK-nya dari baru dari kepala sekolah. Itu ada kepengurusannya ya? Iya, ada kepengurusan. Saat Ada ini penggerak. masih mencari 3 penggerak yang telah menuntaskan modul di PMN. Itu kan saatnya harus 2 modul tuntas sampai LCD
nyata, Iya. kemudian baru namanya bisa didaftarkan untuk penggerak terdaftar di PNN. Di PNN-nya kalau untuk di PNN. Membentuk itu sehingga nanti komunitas kita itu terdaftar di PNN. Iya, bagusnya kan memang harus masuk ke situ. Iya. Nah, harapannya kan. Alhamdulillah ya Bu. Ada tantangan nggak Bu dalam Tantangan mungkin merumuskan kemarin membuat komunitas ini? kalau untuk membuat semuanya mendukung, tapi mungkin dari segi rekan-rekan yang mungkin masih perlu memahami lebih lanjut apa sih dampak dari komunitas praktisi ini. Tapi secara umum teman-teman sangat mendukung sekali. Terbukti dari beberapa kali pertemuan itu ada seperti masukan atau impuls ke kawan-kawan membuka paradigma mereka yang selama ini mungkin masih paradigma lama, perlahan-lahan sudah membuka diri untuk perubahan saat ini. Kemarin sudah ini ditentukan waktunya kapan? Jadwalnya? Karena sekarang akhir tahun, kita itu kemarin sempat merencanakan mungkin 1 kali dalam sebulan pertemuannya, Bu. Jadi dalam 1 tahun itu kita rencanakan 12 kali pertemuan, dan 1 kali pertemuan itu mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam. Nah, kita berharap dengan adanya komunitas praktisi ini nanti teman-teman juga mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk bahan nyata. Ini programnya sudah direncanakan. Programnya saat ini masih kita fokuskan ke implementasi kurikulum merdeka. Programnya masih Iya, IKM. Karena sekolah kami yang masih mandiri belajar, Bu, jadi belum menerapkan IKM, masih mencoba mulai menerapkan dalam pembelajaran, tapi masih memakai kurikulum 2013. apa yang menariknya lebih dalam menjadi pembelajaran dari saat merintis komunitas praktisi? Yang menariknya begini, mungkin selama ini kita sudah tergabung di komunitas lain, dan itu tergabung dari berbagai sekolah gitu, dan tantangannya di sekolah sendiri itu saya belum bisa merangkul kawan-kawan gitu. Bahkan untuk masuk ke komunitas yang sudah besar pun yang saya rintis, teman-teman di sekolah pun belum tertarik untuk masuk ke sana, dan di sini menjadi tantangan bagi saya. Saya harus bisa membentuk komunitas dari terkecil dulu, dan ini lingkup sekolah gitu. Jadi di sekolah ini berharap komunitas ini bisa dijadikan sarana dalam pembahasan berbagai permasalahan pembelajaran yang bisa kita kerjakan bersama rekan-rekan guru lainnya. Ya, karena 3 kemarin ya sudah benar-benar 4 mereka belum mencoba untuk merintis ini karena waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman itu belum ada gitu. Alhamdulillah berarti sudah mencoba memulai, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman cilik-cilik lain. Oke, alhamdulillah ya berarti kita terakhir tadi sudah mencoba diskusi visi dan proposal perubahan sekolah, dan sepertinya semua peserta itu antusias. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi itu bisa menjadi awal atau menuju perubahan yang berpihak kepada murid. Itu harapannya, mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi lebih lanjut lagi bersama rekan guru lainnya untuk melihat kembali atau membahas kembali tentang visi sekolah ini. Nah, pada akhir ini mungkin kegiatan individu kita ini sampai di sini berarti. Nah, apakah kuesioner yang kemarin sudah diberikan? Sudah, murid sudah diberikan dulu kepada sekolah. Nah, apa yang kesimpulannya
dari rekan guru bagaimana, dari kepala sekolah dan murid bagaimana? Kalau yang dari murid, saya lihat secara umum itu ada satu kegiatan yang belum sempat dilakukan selama ini, yaitu mendatangkan narasumber lain belajar ke kelas. Itu memang belum sempat dilakukan. Mendatangkan narasumber. Iya, mendatangkan narasumber ke kelas untuk memberikan pemahaman, baik itu dari orang tua atau dari yang lainnya. Itu memang belum sempat dilakukan. Dan memang siswa apa adanya memang menulis tidak pernah itu dilihat tadi. Kemudian dari segi kepala sekolah dan rekan guru sama ada beberapa poin yang memang belum sempat dilakukan, yaitu meminta seluruh rekan guru untuk melihat kita mengajar karena waktu yang kasih, kemudian pembelajaran yang lainnya semua guru itu tidak ada yang standby mengajar di kelasnya masing-masing. Jadi ketika proses pembelajaran itu memang belum sempat semua guru untuk melihat pembelajaran yang dilakukan, ya baru sebatas kepala sekolah saja. Semoga nanti ya bisa Kedepannya yang itu diperbaiki lagi. atau nanti bisa juga dibuat jadwalnya kan. Iya, Dan dibuat jadwal. seperti yang kegiatan yang kita laksanakan tadi dari awal sampai akhir tadi, ya berarti apa refleksi, apa yang menarik menurut Bermati dan apa yang didapatkan pada pendampingan individu ini? Pada pendampingan individu ini, yang pertama mungkin saya sendiri sebagai CGP itu berefleksi tentang penerapan atau aplikasi modul 1.1 sampai modul 1.3 yang telah dilakukan selama ini. Kemudian dengan adanya tadi perumusan visi dan misi sekolah itu akan hendaknya berharap akan memberikan perubahan kepada sekolah, dan rekan guru, kepala sekolah itu akan dapat melihat kembali, merevisi kembali tentang visi sekolah yang lama, dan nanti akan bisa mendapatkan visi sekolah yang baru sesuai dengan keadaan tatanan zaman saat ini, gitu Bu. Dan biasa saja memang ada implementasinya kepada siswa dan sekolah, berdampak ke siswa, berdampak juga ke sekolah. Alhamdulillah ya, mungkin untuk kedepannya lagi dari pendampingan yang telah kita lakukan pada hari ini, apa yang harus kita perbaiki lagi? Untuk pendampingan yang harus diperbaiki mungkin waktu mungkin Bu waktunya mungkin agak lebih diperpanjang sehingga diskusinya tidak bisa, dan mungkin juga itu kegiatan kita. Oke ya, mungkin ini kegiatan kita pada hari ini, pendampingan individu dua ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam pendampingan ini. Sikap mungkin bahasa yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Insya Allah yang lain bisa terus memberikan dukungan motivasi dari Indonesia, serta bisa juga termotivasi untuk melakukan perubahan. Itu harapannya. Ya, saya kita cukupkan sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.